Salam Ci Lilis, selamat minggu. Salam Sali, Sunday. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu.
hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku, lagu cinta untukmu. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah pada tanggal 31 Oktober 2021. Sekarang nggak terasa sudah di akhir bulan dan Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Mari kita nyatakan, mungkin ada orang yang ada di sekitar kita katakan Tuhan Yesus baik, atau mungkin kalau saya lagi sendiri, katakan pada diri sendiri bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Semoga kita tetap semangat, tetap kuat, dan juga tetap selalu bersukacita untuk dalam bersekutu dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan masih izinkan kami untuk boleh bersekutu kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami Bapa serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang lancarkan semuanya, dan biarlah Tuhan yang menjamah dan memberkati setiap kami yang hadir, sehingga melalui persekutuan ibadah pada hari ini kami dibangun dan kami semakin mengenal dan juga semakin mengasihi akan Tuhan lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali untuk ibadah Zoom online pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga tetap kuat untuk di dalam mengikut Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban, Menantikan jawaban. menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan, Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. menolong dalam sesaku.
Namun meskipun kau belum, ku akan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan berserah. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari kita angkat kembali pujian ini dari awal. Jujur kadang kami lalai Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, Di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu. imanku memegang janji. Imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun Ku kan bernyanyi. ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, Amin. sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup. Ku tahu kau sanggup. Ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun kami tetap menyembahmu, sebab Kaulah Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kau Tuhan yang baik. Kami percaya
Kami berserah penuh di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu lah yang terbaik, rancangan-Mu lah yang terbaik, Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, sebab Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kaulah pertolongan kami, Kaulah kota benteng hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bawa pujian-Mu bagi Tuhan, tinggikanlah nama-Nya. Bermazmur bagi Tuhan, sebab kasih setianya tak pernah habis-habisnya. Kasih-Mu lebih dari apapun, bahwasannya itu selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan pujian kami, kami tinggikan Engkau, ya Raja, ya Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwa kami percaya, Sampai jiwaku percaya, sampai setiap hati kami mendengar. sampai hatiku mendengar. Inilah lagu pengharapan kami, Tuhan. Lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, Ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api pun bahkan di dalam api kami tetap menyembah-Mu, Tuhan. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. di situ Amin. tanganmu bekerja. Dan Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. mari kita angkat kembali dari awal dan mari kita imani sama-sama. Hatiku tenang ya benar. berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Dan Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu Amin. bekerja. Tuhan yang bekerja, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju Amin. padamu, kami rasakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom semuanya, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang di Ibadah Raya Online pada minggu hari ini. Kita sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini Bapa, pada saat ini kami mau bersatu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau yang berkati kami Tuhan satu persatu. Biarlah Kau yang tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan Tuhan, supaya dapat menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari, dan juga kami dapat melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, biar Kau yang sertai kami satu persatu Tuhan, berkati sertai perangkat yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi daripada hati-Mu ya Bapa. Biar Kau yang pimpin, biar Kau yang tuntun semuanya ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Sungguh sukacita yang luar biasa, kita sama-sama boleh hadir untuk minggu pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan
Ya, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Bagaimana sih pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin di antara saudara saat ini sedang butuh pertolongan Tuhan. Mungkin di antara saudara butuh pertolongan Tuhan karena sakit penyakit saudara yang belum kunjung sembuh gitu. Atau di antara saudara juga yang butuh pertolongan untuk membayar hutang-hutang Anda. Mungkin ada juga di antara saudara yang butuh pertolongan untuk pekerjaan Anda, ataupun untuk masa depan Anda, ataupun untuk perkuliahan Anda. Apapun itu permasalahan yang kita sedang hadapi saat ini, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, di saat semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan semuanya terjadi, ada timbul suatu pertanyaan. Dari manakah datang pertolongan saudara? Atau kemanakah saudara akan berlari untuk mencari pertolongan tersebut di tengah kesulitan yang menghimpit saudara, di tengah pergumulan yang sedang menghimpit saudara? Kemanakah kita akan berlari untuk mencari pertolongan tersebut? Mungkin sebagian saudara mikir, aduh saya kesulitan dalam membayar untuk ekonomi. Jadi saya cari pinjaman deh, kita berpikir untuk mencari ke bank, mencari pinjaman ke saudara kita. Kita berpikir mungkin kita punya orang tua yang bisa bantu kita, ataupun kita punya teman yang bisa bantu kita. Kita pikir bisa bantu kita dalam persoalan yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, tapi kita harus ingat ada satu pribadi yang sanggup menolong kita yang dapat membantu saudara di luar apa yang telah kita pikirkan. Mungkin orang-orang dekat kita bisa kita sebagai jawaban dalam menolong kita gitu. Tapi kita harus ingat juga kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan di atas segala Tuhan, Dialah sumber pertolongan kita. Dialah yang sanggup menolong kita di saat kita jatuh. Dia juga yang sanggup menolong kita di saat kita di posisi terendah. Bukan berarti sekeliling kita tidak bisa bantu. Tuhan bisa pakai apapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang ada di sekitar kita untuk menjadi channel-channelnya Tuhan dalam Dia memberikan pertolongan. Mungkin Tuhan tidak bisa langsung menolong kita, tapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di dekat kita, bisa memakai teman kita, bisa memakai saudara kita, ataupun juga Tuhan bisa memakai orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun gitu dalam menolong kita. Nah, kita harus tahu sumber daripada pertolongan itu adalah pada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, kita tahu ada dua pertolongan di sini. Yang pertama adalah pertolongan manusia. Pertolongan manusia yang tentunya terbatas. Mungkin pada saat ini dia bisa membantu kita, tapi tidak selamanya dia bisa membantu kita. Pertolongan manusia itu sangat terbatas dan juga bisa kadangkala mengecewakan. Mungkin kita berharap, mungkin dia bisa tolong kita nih. Tapi ketika kita minta tolong dia, ternyata dia tidak bisa. Ataupun dia sudah tolong, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kadang pertolongan manusia itu mengecewakan. Nah, kita harus tahu, pertolongan Tuhan justru yang tanpa batas, karena Dialah sumber daripada pertolongan tersebut. Pertolongan Tuhan itu tidak ada batasnya. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin, saudara. Ya, saya harap kita sama-sama berkomitmen. Kalau misalkan kita punya sumber pertolongan, kita harus melekat kepada sumber tersebut. Bukan berarti Tuhan tidak pakai sekeliling kita untuk menolong kita. Justru Tuhan menggunakan apapun situasi yang ada sekeliling kita, maupun orang-orang yang ada sekeliling kita untuk menolong kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita sama-sama baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku. Ya, sebagai manusia pasti kita akan mencari jalan-jalan untuk mencari pertolongan kita. Seperti yang dikatakan pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya kita mencari pertolongan dari mana gitu. Sebagai manusia ketika kita dalam masalah, kita pasti akan mencari jalan keluar. Ya, tapi dari mana pertolongan itu akan datang? Oke.
Ayat 2 kita baca. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur di sini berkata, dan dia mendeklarasikan, kalau pertolongan kita tuh dari mana? Pertolongan kita tuh dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita. Seberapa kayanya keluarga kita, seberapa hebatnya teman kita, seberapa dahsyatnya jabatan yang dimiliki oleh rekan kita, ataupun semuanya itu. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang tersebut untuk menolong kita. Tapi kita harus ingat, sumber daripada pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi ambil keputusan untuk jadikan Tuhan sebagai pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Bukan berarti ketika kita dalam masalah, bukan mencari orang kemana kita harus mencari pertolongan kita. Justru kita mencari pertolongan dari sumber dari sumber pertolongan tersebut, yaitu kepada Tuhan. Pengharapan akan Allah itu tidak mengecewakan. Kalau misalkan kita berharap sama manusia mungkin mengecewakan. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktu yang Tuhan telah sediakan. Bila kita dalam masalah, mungkin kita berpikir, si A ini mungkin bisa bantu kita, si B ini mungkin bisa bantu kita. Kita cari kemana? Kita bisa cari, mungkin orang tua kita bisa bantu kita, atau teman kita bisa bantu kita kan. Tapi jangan itu yang jadi patokan kita. Tuhan bisa pakai mereka siapapun dan dalam situasi apapun untuk menolong kita. Nah itu, karena dialah sumber pertolongan kita. Yang itu harus kita ingat. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber pertolongan kita dan kita semakin melekat pada Dia. Kadangkala kita berpikir ketika Tuhan tolong kita, Tuhan akan tolong kita pada situasi kita yang sangat terjepit sekalipun. Tuhan akan tolong kita pada situasi kita terhimpit, pada situasi kita sangat mendesak gitu. Tuhan baru tolong kita. Kenapa? Ya karena supaya kita bisa tahu, pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Kadangkala kita nggak berpikir, kita pikirkan apa yang kita pikirkan itu mungkin di luar yang Tuhan pikirkan, karena kita tidak bisa melihat pemikiran Tuhan. Tuhan bisa tolong kita melalui apa aja, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, out of the box gitu. Yang sebelumnya sama sekali kita nggak pikirkan, Tuhan bisa tolong. Bahkan orang yang tidak sekalipun kita kenal sebelumnya. Oke. Mari kita sama-sama deklarasikan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kemana kita harus mencari pertolongan, kepada Tuhanlah kita mencari pertolongan tersebut. Kita lanjutkan ayat ketiga. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan Tuhan itu tidak pernah tertidur. Manusia ketika memberi pertolongan terbatas, dia butuh tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur untuk menolong kita. Nah itulah, pertolongan Tuhan tidak terbatas. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Mungkin pada saat ini kondisi kita sedang dalam goncangan gitu. Mungkin dalam goncangan ekonomi, ataupun apapun lah, mungkin kesehatan, atau mungkin kehidupan dalam berkeluarga, atau apapun lah permasalahan kita sama Tuhan. Tapi kita harus percaya ketika kita melekat pada sumber pertolongan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Mungkin kondisi sekarang kita goyah, atau misalkan kondisi sekarang kita sedang dalam goncangan, tapi Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membuat kita goyah, justru akan mengokohkan kembali keadaan kita yang sempat goyah. Tuhan akan mengokohkan dan menguatkan kembali. Amin saudara, Tuhan punya 1000 cara atau yang tidak terbatas untuk menolong kita, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita lanjutkan ayat ke-5 dan ke-6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau, dan pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, ini berarti kalau kita tahu bangsa Israel mengalami hal ini ketika mereka keluar daripada perbudakan di Mesir. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka pada siang hari. Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menjaga mereka dari teriknya matahari. Tuhan juga mengirimkan mereka tiang api ketika mereka dalam kondisi kedinginan pada malam hari. Kita tahu di padang gurun itu pada siang hari teriknya, panasnya
sangat tinggi dan juga pada malam hari dinginnya sangat tinggi. Nah, Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita. Apa yang telah Tuhan yang berikan pertolongan kepada bangsa Israel, kiranya juga itu yang terimplementasikan pertolongan itu kepada kita semua. Kalau ada pertolongan dari Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita berjalan di atas api. Dan juga Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan di atas air dan kita hanyut gitu. Justru di tengah api, di tengah badai, Tuhan sanggup menolong kita dan Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Amin saudara. Ayat ke-7 dan ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Artinya kalau misalkan kita melekat pada sumber pertolongan kita, Tuhan akan berjanji Dia akan menjaga kita dari kecelakaan dan juga kita akan selamat sampai selama-lamanya. Kadangkala pertolongan Tuhan datang pada akhir-akhir, tapi kita harus percaya, kita harus berseru kepada Dia karena Dialah sumber pertolongan kita. Percayalah dengan iman, saudara. Oke. Yang terakhir, pertolongan Tuhan, kita belajar. Pertama, pertolongan itu nyata. Seperti bangsa Israel ketika dia dikejar oleh pasukan Firaun di depan laut Tibrau. Ketika dia maju, dia diperhadapkan dengan laut Tibrau. Ketika dia harus mundur, dia diperhadapkan dengan tentara Firaun. Yang pasti mereka akan mati gitu. Nah, tapi di situ pertolongan Tuhan nyata. Ketika Musa meminta pertolongan pada Tuhan, Tuhan membuka jalan sehingga laut terbelah. Nah, itulah salah satu pertolongan Tuhan yang nyata. Ataupun yang tadi, pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tiang awan dan tiang awan yang memberi kesejukan pada siang hari dan juga Tuhan memberikan makanan dan minuman terhadap bangsa Israel. Yang kedua, tidak pernah terlambat tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 berkata, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Artinya pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Kadangkala kita merasakan, kok Tuhan tidak pernah tolong saya ya, kok Tuhan tidak tolong saya sampai saat ini. Tunggu, Tuhan pasti akan tolong tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin saudara. Yang ketiga, datang ketika kita berseru kepadanya. Mazmur 145 ayat 18-19 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak. Orang-orang yang takut akan Dia mendengarkan teriak mereka, meminta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam pergumulan yang sulit sekalipun, Tuhan menyuruh kita untuk datang berseru kepada Dia. Naikkan syukur kita ke hadapannya. Kita naikkan keluh kesah kita kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, saya minta pertolongan daripada Engkau. Disitulah Tuhan akan melihat dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin saudara. Yang tadi Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak akan menyelamai pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Apapun pergumulan saudara, Tuhan yang sama yang akan menolong saudara. Bila di waktu lalu Tuhan menolong Sarah untuk mendapatkan keturunan, Tuhan yang sama juga yang akan dapat menolong saudara. Bila pada waktu lalu Tuhan yang menolong Ishak memberikan jodoh kepada Ishak, Tuhan yang sama juga yang dapat menolong saudara pada saat ini. Apabila Tuhan di masa lalu, Tuhan yang menolong janda Sarfat yang kesulitan akan kebutuhan, tapi Tuhan memberikan kebutuhan untuk hidupnya dan memelihara dia, dan Tuhan yang sama juga yang akan menolong saudara dan memelihara saudara akan kebutuhan saudara. Apabila Tuhan yang lalu, Tuhan yang menyembuhkan Naaman dari sakit kusta, Tuhan yang sama juga yang Tuhan yang akan memulihkan kesehatan saudara dan saya. Amin saudara. Jika Tuhan mampu mengubahkan air menjadi anggur, maka Tuhan juga yang sama akan mengubahkan segala pergumulan yang Anda miliki menjadi mukjizat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita adalah berserah kepada Tuhan, kita tetap mendekat pada Tuhan,
Kita serahkan semua dalam Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Amin saudara. Ada sedikit kesaksian, saya tutup dengan kesaksian. Pada tahun lalu, di akhir tahun, pada saat ini saya kan bekerja dan memiliki usaha di perusahaan sendiri gitu. Saya bergantung kepada proyek-proyek yang sedang berjalan. Ketika sudah akhir tahun, artinya proyek itu sudah selesai. Berarti saya harus mencari lagi untuk proyek tahun depan. Ketika pada akhir tahun kemarin, saya diperhadapkan, Tuhan, bagaimana ya untuk kehidupan saya sampai pertengahan tahun? Karena saya harus tetap ada tanggungan, ada kewajiban yang harus saya bayarkan tiap bulannya. Nah, saya dapat dari mana ya Tuhan gitu. Ya, pada saat itu saya disibukkan dengan pelayanan. Ya, salah satunya saya harus mempersiapkan untuk ibadah raya seperti ini. Kita harus rekaman, waktu itu harus editing video. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali. Saya waktu itu sedang edit video, saya sedang rekaman. Tiba-tiba saya dapat telepon dari satu instansi gitu, menawarkan satu project di akhir tahun gitu, yang padahal sebelumnya saya belum pernah dapat gitu. Tapi tiba-tiba dia nelpon saya, dia memberikan tawaran tersebut. Oke, kata saya akan pelajarin gitu. Singkat cerita, besoknya saya suruh datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol dan langsung kita tanda tangan kontrak, dan puji Tuhan gitu. Karena proyek itu berjalan, Tuhan berikan pertolongan di saat-saat terakhir gitu. Ketika saya bingung harus gimana, saya berserah sama Tuhan. Tanpa hal yang pernah saya duga, ada orang tersebut ngubungin saya gitu, tanpa saya minta, orang tersebut yang ngubungin saya dan orang tersebut langsung memberikan pada saya. Puji Tuhannya, setelah itu saya dapat satu project, otomatis saya dapat pendapatan dan saya bisa berjalan sampai tengah tahun hingga project yang tahun berikutnya berjalan kembali gitu. Nah, itu saya rasakan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata gitu. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika kita minta, kita berseru, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Tanpa kita minta, Tuhan yang memberikan. Melalui apapun yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan memberikannya. Mungkin di antara saudara juga pernah merasakan pertolongan Tuhan. Apabila Tuhan pernah menolong kita di masa lalu, jangan sampai kita juga meragukan pertolongan Tuhan pada saat sekarang. Percayalah, pertolongan Tuhan itu tetap selalu ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Sebelum saya akhiri, kita sama-sama naikkan lagu pertolongan Tuhan untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang hari ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mulai belajar Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami di saat kami berada dalam kondisi mengalami badai kehidupan Tuhan. Kami mau percaya, kami mau menjadikan Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami tidak mau bergantung kepada pertolongan manusia Tuhan, tapi kami mau Tuhan bersama-sama mendeklarasikan Tuhan, Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami terjatuh Tuhan, kami mau berseru kepada Engkau Tuhan, meminta pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kadangkala kami merasakan pertolongan-Mu datang terlambat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya ya Bapa. Tuhan, biarkan pimpin kami ya Bapa, untuk dapat lagi mengimani dan juga dapat percaya lagi Tuhan, untuk memberikan segala permasalahan kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang turun, Engkau yang memberikan pertolongan pada kami Tuhan. Apapun pergumulan kami pada saat ini, apapun permasalahan yang sedang kami alami Tuhan, kami mau bersandar kepada Engkau, Engkau yang memberikan pertolongan pada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan isi daripada hati-Mu ya Bapa, firman yang sungguh menguatkan buat kami semua. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami Tuhan, biarlah firman ini terus ada dalam hati kami ya Bapa. Kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pendoa syafaat. Ya, terima kasih untuk Kakak Randy untuk membagikan dari firman Tuhan. Artinya Tuhan semakin memberkati Kakak Randy. Ya, sekarang sudah tiba saatnya kita masuk di akhir ibadah. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk sampai sekarang Tuhan beserta ibadah kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-Mu Randy, biarlah Tuhan berkati seluruh aspek kehidupannya. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupannya, masa depannya Tuhan berkati, dan juga keluarganya Tuhan berkati, setiap pekerjaan, setiap usaha Tuhan berkati, dan pelayanannya Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan pakai Randy semakin menjadi alat kemuliaan Tuhan, semakin memberkati banyak orang, semakin dipakai lagi oleh Tuhan, sehingga banyak orang juga dibangun melalui kesaksian kehidupannya. Dan kiranya juga Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi, dan bila Tuhan yang bukakan lagi pintu pelayanan, dan Tuhan yang pakai Randy Bapak sebagai bejananya Tuhan, dan bila melalui Randy Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa Bapak untuk DKI Center, Tuhan berkati setiap kami yang hadir maupun jemaatnya yang belum bisa hadir. Kiranya Tuhan selalu sertai dimanapun setiap kami berada, dan belahnya Tuhan yang selalu kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat ke dalam kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami Tuhan berkati, setiap pekerjaan, setiap usaha yang lagi dalam masa pendidikan Tuhan berkati, maupun anak-anak muda, maupun anak-anak yang masa dalam pertumbuhan Tuhan memberkati, maupun juga para orang-orang tua Tuhan juga yang memberkati. Dan biarlah demi keluarga Tuhan berkati, apabila ada kesehatan, sukacita, dan juga damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Kami juga berdoa Bapak untuk gembala yang ada di JKI Center, Pak Hendra beserta keluarga, Tuhan berkati juga kehidupan keluarga ini. Biarlah ada selalu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga
Tuhan selalu Tuhan nyatakan ke dalam setiap kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang berhasil. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Indonesia, Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bila ada pernyataan Tuhan, kasih Tuhan melimpah, ada damai sejahtera dan juga sukacita melimpah. Dan biarlah kami rakyatnya hidup di dalam kasih satu sama lain, kami bersatu, kami bergandeng tangan, dan tanpa memandang agama, suku, ras, ataupun yang lainnya Bapak. Tuhan yang menyatukan setiap kami. Tuhan memberkati setiap para pemimpin, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kepala legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan memberkati Bapak. Biarlah hikmat dan juga kebijaksanaan dan juga roh takut akan Tuhan, Tuhan limpahkan kepada mereka. Dan melalui setiap keputusan yang mereka buat, bila itu semua sesuai akan kehendak Tuhan, hingga melalui mereka Tuhan pakai juga untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. The shadows of my yesterday clouded up my faith to pray, but you blew it all away. The voice that tried to pull me down and bury me into the ground, but you made the greatest sound. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Yeah, let's go. Saudara sekalian, terima kasih buat Bro Randy, Pastor Randy nih. Sudah berbagi berkat dengan kita, menyampaikan firman Tuhan, berikut kesaksiannya. Jadi firman yang disampaikan enggak hanya teori, tapi memang beliau mengalami. Kalau dia mau bersaksi saat ini sebenarnya sejam juga nggak cukup. Banyak kesaksian hidup dia yang layak untuk disaksikan, yang bisa memotivasi kita saat ini yang mungkin ada tantangan, sedang down atau apalah gitu. Tapi ya next time mungkin beliau masih bisa bersaksi lagi. Tetap doakan pelayanannya, doakan supaya diberkati terus pekerjaannya, juga cita-cita, pengharapan dan masa depannya. Tetap kita doakan. Ya, baik saudara sekalian, ada pengumuman yang saya ulang, ditekankan lagi biar nggak lupa. Rabu ini kita ada pertemuan raya bersama Theon Jakarta. Kita sama-sama masuk dalam pujian penyembahan dan di sana kita sama-sama berlatih juga untuk berkarunia ya. Ada pelatihan bagaimana penggunaan karunia rohani di sana. Setiap hari Sabtu subuh kita ada morning call ya, doa pagi. Mari kita sama-sama berdoa pagi saudara sekalian. Kita luangkan waktu kita bawa segala pergumulan kita, juga pergumulan gereja kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Doakan juga rencana Natal, kita mau rencanakan supaya bisa onsite Natal tahun ini dan percaya akan pertolongan Tuhan. Doakan supaya segera dapat gedung yang cocok, karena lagi tarik-menarik nih masalah perizinan pemakaian gedung. Doakan supaya lancar, karena kita biasakan pakai di mall, izinnya lumayan susah nih. Ya, doakan biar lancar. Juga bagi saudara yang rasa mau memberkati untuk Natal ini, silahkan memberikan persembahan khusus untuk Natal supaya panitia juga bisa segera bergerak untuk mengelola
dana Natal ini untuk melakukan hal persiapan apa aja yang dibutuhkan. Ya, doakan Febri sebagai koordinator supaya dia diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam melakukan tugasnya sebagai koordinator Natal. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya minggu depan, sekaligus kita ada perjamuan kudus setiap awal bulan. Bagi saudara sekalian yang mau mengikuti perjamuan kudus dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Yang nggak punya anggur bisa menggantikannya dengan sirup atau teh manis. Atau air putih juga nggak apa-apa. Kalau nggak punya kan, tapi yang punya anggur ya bolehlah. Baik, saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita doakan dulu buat pembicara kita pada saat ini. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat saat ini untuk saudara kekasih kami, Randy, yang telah berbagi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari lepas hari Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, pengetahuan untuk menyampaikan firman-Mu lebih lagi dan lebih lagi untuk memberkati umat-Mu, baik di God Center atau dimanapun dia Kau tempatkan Tuhan. Jadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, Tuhan berkati dalam pelayanannya, juga untuk masa depannya, teman hidup yang terbaik juga, kami percaya Tuhan rancangkan yang terbaik bagi Randy. Terima kasih Bapak, untuk berkat Tuhan juga atas setiap jemaat God Center yang hadir saat ini. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih buat semua yang hadir, buat Pela, Moses, Luri, Cilina, Cililis, Krisali, Kotantan, Ciela, sekeluarga, juga Jenitan, Despani, ibunya Aldo Diba. Terima kasih buat Alek,